kaum keluarga Yesus. Keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Di mana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Aristo yang membahas kekristenan, bahkan berani menuduh Tuhan Yesus Kristus sudah gila gitu ya. Yesus Kristus gila dan juga Rasul Paulus sudah gila ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka berani ya membacakan ayat firman Tuhan atau kitab suci agama lain, yaitu agama Kristen, Alkitab, di publik, dan itu mereka menafsirkannya sesuka mereka. Menurut Undang-Undang ITE, sebenarnya ini sudah dikategorikan sebagai penista agama. Tetapi teman-teman sekalian, mereka bebas menista kekristenan, tapi orang Kristen bahas Islam itu tak boleh. Karena Undang-Undang ITE itu hanya ditegakkan untuk melindungi agama Islam saja. Nah teman-teman sekalian, seperti apa penghinaan, penistaan, dan juga tafsiran ngawur dari kedua orang gila. Dari kedua orang gila ini teman-teman sekalian. Mengapa gila? Karena memang jelas ini bukan kitab sucinya. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tapi kok bahas Kristen, bahas kitab suci Alkitab gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk kita paham, kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan berikut ini. Tel, Baik. Ya. Ya. Oke, makin parahnya. Kita bacakan lagi, saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Di mana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, Siapa yang gila itu, keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus, kaum keluarga Jesus, yang bilang Al-Quran, Kainama, Aristo bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yohanes 10 nomor 19. Baik, Yohanes 10. Nomor 19. Yohanes 10, 19. Oke. Ya. 19. Oke. TL. TL, siap. TL, ini ya teman-teman semua. Ya. Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. Oke, sekarang 20-nya. Orang Yahudi ya, bukan orang Islam, orang Yahudi nih. Membicarakan seseorang, 20. Orang Yahudi ya, maka itu orang Yahudi yang ngomong ya, maka pihak-pihak orang Yahudi. Silakan. Siap. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan, ia ada bersetan dan gila. Wow. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Tuh. Ya, Dia bukan orang Islam. Betul, betul. Ditulis lagi di Bible. Screenshot pemirsa. Sekarang Kisah Para Rasul 26 nomor 24. Oke, Kisah Para Rasul 26 nomor 24. 26 nomor 24. Nomor 24. 26 nomor 24. Oke. Ya. Tel. TL. Baik. Ya. TL ya. Ini. Sedang ia memberi jawabannya demikian. Maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, "Gila engkau, hai Paulus, ilmu yang berlebih-lebih itu
menggilakan engkau. Oh, Paulus Ya. ternyata. Screenshot, pemirsa, screenshot. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan ngawur ya dari kedua orang gila, yaitu Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Aristo. Jadi teman-teman sekalian, mereka tidak mengerti bahasa sebenarnya. Mereka tidak mengerti gramatika dan juga mereka tidak paham tentang bagaimana membaca Alkitab itu dengan baik. Karena jelas mereka bukan orang Kristen. Itu sebabnya ketika kita mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu mereka laporkan kita. Karena alasan mereka adalah, kamu agama Kristen, mengapa kamu bahas Islam? Gitu ya. Jadi mereka menggunakan standar ganda ya untuk membungkam ya orang-orang supaya kedok mereka, kejelekan agama mereka tidak dibongkar. Karena kalau kita mau bongkar teman-teman sekalian, itu aduh ya bahaya sekali gitu. Bisa jadi kita cepat diproses kalau kita mau membongkarnya. Karena tentu saja teman-teman sekalian, ada banyak yang pastinya akan berkontradiksi gitu ya. Seperti yang mereka tuduhkan kepada kita. Contoh kalau kita mau selidiki ya mengenai silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus yang mereka anggap ada di Al-Quran gitu ya. Karena katanya Yesus Kristus nabi mereka, padahal yang menjadi nabi mereka adalah Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah keponakan Musa teman-teman sekalian, yang beda zaman gitu. Karena ibu Yesus menurut Al-Quran itu adalah Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun ya. Maka teman-teman sekalian jelas ya, ini kalau kita bongkar-bongkar itu mereka akan marah, mereka demo, halal darah kita jika kita membahas Al-Quran dan juga agama mereka ya. Teman-teman sekalian, kita akan melihat seperti apa mereka memutarbalikkan fakta ini. Mereka menggunakan terjemahan lama atau Alkitab terjemahan lama. Seperti dalam Markus 3 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan bahwa setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia karena kata orang ia gila. Kata orang loh ya, bukan Yesus gila gitu ya. Dan bukan Tuhan Yesus sedang gila. Tapi kata orang, siapa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Ya sama seperti Ustadz Kainama ini dan Aristo. Mereka inilah yang menjadi penjahat. Mereka inilah yang menjadi pembenci Yesus, antikristus. Mereka mendudukan bahwa Yesus gila. Ya kata orang gitu. Jelas di sini sebenarnya. Narasinya sangat jelas bahwa ini disampaikan oleh orang-orang di zaman Yesus yang tidak senang dengan Yesus. Mereka katakan dia menggunakan kekuasaan power ya dari setan. Dia menggunakan ilmu dan juga sihir dari setan gitu. Ya, kalau kita melihat satu perikop ya dari Markus pasal 3 ini hingga nanti pada ayat yang ke-35. Jelas di sini kita menemukan bahwa Yesus Kristus itu dibenci oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki dan imam-imam kepala pada waktu itu. Yang mereka sangat membenci Yesus sehingga ya menyiarkan kepada orang-orang karena mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh Yesus pada waktu itu. Maka mereka memfitnahnya bahwa Yesus ini sudah gila gitu. Dan akhirnya tibalah di ayat 21 ini kedengaran kepada Bunda Maria dan juga kepada saudara-saudaranya. Akhirnya mereka datang menjemput Yesus karena mereka dengar bahwa orang-orang berkata Yesus sudah gila atas hasutan yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ini tidak memberikan sebuah data bahwa Yesus pernah gila. Dan jika itu ya, dibenarkan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama, maka ini sudah melanggar daripada kitab sucinya sendiri ya, yang mengimani Yesus atau Isa Al-Masih gitu ya, yang mereka hubungkan dengan Yesus Kristus maksud saya ya. Kemudian teman-teman sekalian, mereka juga merujuk kepada satu ayat lagi dengan menggunakan terjemahan lama ya, di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-20. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan ia adalah ada bersetan gitu ya dan gila. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Ini adalah perkataan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Ya, ini adalah tuduhan-tuduhan mereka mengenai Yesus Kristus dan mereka sebarkan itu kepada semua orang yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka katakan bahwa
Di ayat 19-nya dikatakan, maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu, ya. Maka banyak daripada mereka itu, ya, siapa itu? Orang-orang Yahudi tadi itu ada ahli Taurat, ahli Farisi gitu ya, Saduki gitu. Orang-orang golongan-golongan yang memang tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah yang mereka tuduhkan. Ya, maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan ia ada bersetan dan gila. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Ada pula yang mengatakan ini bukanlah perkataan seorang yang bersetan. Ya, jadi ada pembelaan juga, ada diskusi antara orang-orang yang hadir pada saat itu. Ada pula yang mengatakan ini bukanlah perkataan seorang yang bersetan. Dapatkah gerangan setan mencelikan mata orang buta? Gitu loh. Ini mujizat Yesus Kristus loh. Ketika dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian percaya pada Yesus pada waktu itu, membelanya. Dapatkah setan menyembuhkan orang-orang lumpuh? Ya, dapatkah setan ya membuat orang buta menjadi melihat gitu? Ya, ini mujizat justru luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian teman-teman sekalian, mereka merujuk juga dengan tuduhan kepada Rasul Paulus bahwa di Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Di sini Rasul Paulus juga dikatakan gila oleh mereka. Padahal teman-teman sekalian, ini tuduhan orang lagi. Gitulah. Orang yang memfitnah Rasul Paulus di sini, orang yang mengatakan, bukan berarti Rasul Paulus dalam keadaan gila. Di sini katakan, sedang ia memberi jawabannya demikian, maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, gila engkau, hai Paulus. Ilmu yang berlebih-lebih itu menggilakan engkau, gitu ya. Tetapi kata Paulus, bukannya hamba gila, ya Festus yang mulia, melainkan hamba mengatakan yang benar dan yang berakal baik. Karena baginda itu mengetahui segala perkara itu, sebab kepadanya juga hamba sembahkan dengan bebasnya, karena hamba yakin bahwa segala sesuatu itu termaklum kepadanya. Oleh sebab perkara itu bukannya berlaku diceruk-ceruk. Ya Tuanku baginda Agripa, percayakah Tuanku akan nabi-nabi itu? Patik ketahui bahwa Tuanku percaya. Maka Agripa pun bersabdalah kepada Paulus, nyaris engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Haleluya. Teman-teman sekalian, di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang imannya dan tentang Yesus dari Nazaret, tentang mujizat Yesus Kristus, tentang bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah sejati yang menunjul, ya, menjelma menjadi seorang manusia yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan menjadi manusia. Akhirnya Raja Agripa berkata, hampir-hampir saja engkau menjadikan aku seorang Kristen. Walaupun teman-teman sekalian di ayat 26, dalam ayat 24-nya, ya, Rasul Paulus ini dituduhkan oleh orang-orang yang ada di situ bahwa Rasul Paulus ini gila gitu ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu penuh dengan hikmat, dikuasai dengan Roh Kristus yang mewartakan Injil keselamatan. Nah teman-teman sekalian, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita melihat terjemahan, ya, Alkitab terjemahan baru gitu ya. Karena terjemah lama ini bahasa Indonesianya akan rancu-rancu pada waktu itu teman-teman sekalian. Jadi ini yang sering direvisi. Ya, saya tekankan sekali lagi, yang direvisi adalah terjemahan ini, bahasa ini, karena mengikuti bahasa segala zaman. Jadi ada beberapa kata-kata yang kurang kita pahami di sini teman-teman sekalian dalam terjemahan lama. Itu sebabnya ada terjemahan baru untuk mengikuti pola bahasa saat ini. Ya, cara penyebutannya seperti dulu penulisan Soekarno yaitu Soekarno, ya. Misalnya Surakarta misalnya, Soekarta gitu ya. Soekarno Hatta, Soekarno. Jadi sekarang itu pakai Soekarno, udah S-U-K gitu, Soekarno. Jadi tidak perlu lagi Soe gitu. Kita akan coba lihat, nah, supaya kita lebih jelas untuk mengerti firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 3 ayatnya yang ke-21 ini teman-teman sekalian ya. Coba kita lihat di terjemahan baru ya. Oke. Dengan perikop di sini Yesus dan Beelzebul ya, yaitu penghulu setan pada waktu itu. Nah,
Di ayat 20 dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Karena mereka mendengar dari orang-orang di luar sana, bahwa Yesus ini sudah gila gitu ya. Karena menggugat ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, ya, imam-imam kepala pada waktu itu, yang dianggap itu jadi panutan pada waktu itu, ya. Tetapi ternyata Yesus mengecam mereka semua. Itu sebabnya keluarganya percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang pada zaman itu. Dan ahli-ahli Taurat, ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbuat terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi Yesus memberikan pemahaman bagi orang Farisi pada waktu itu, bahwa setan tidak dapat mengalahkan setan, dan setan tidak akan mungkin melawan dirinya sendiri. Tapi siapa yang melawan setan? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus datang untuk melawan setan, sehingga dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus dilakukan semua. Jadi di sini kalau saya lihat, yang gila itu adalah Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Aristo, yang tidak mengerti kitab suci, ya, yang modal asumsi, modal tafsiran ngawur, gitu. Kemudian seperti yang mereka sebutkan dalam Yohanes 10 ayat 20, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi jelas di sini ya, bahwa ini adalah tuduhan-tuduhan orang. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Ini jadi pertanyaan orang-orang di sekitar itu yang di pihak Yesus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, baik itu tuduhan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia dianggap gila, kemudian juga kepada rasulnya yaitu Paulus dianggap gila juga karena menjelaskan tentang Yesus dari Nazaret yang mereka sudah bunuh, yang mereka sudah salibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan orang percaya. Rasul Paulus menjelaskan itu kepada Raja Agripa. Dan kata Raja Agripa, hampir saja engkau membuat aku menjadi seorang Kristen. Kristen artinya teman-teman sekalian pengikut Kristus. Sekali lagi, Kristen pengikut Kristus, bukan Nasrani, bukan Nasron, ya, tapi pengikut Kristus, Kristen. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah gila. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sakit jiwa. Rasul Paulus juga tidak pernah gila. Rasul Paulus juga tidak pernah stres, ataupun ya pernah dikategorikan sebagai orang yang tidak waras lagi. Tidak. Tapi itu semua bahasa-bahasa orang kepada mereka. Jadi jelas bahwa inilah tuduhan ya yang salah, dan ini fitnah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Jika aparat kepolisian peka, maka mereka akan kena undang-undang ITE. Ini penistaan agama, karena mereka mencoba menafsirkan ayat kitab suci agama lain sesuka mereka, semaunya mereka. Karena mereka bukan ahli di situ. Tapi siapa ahlinya? Yaitu para pendeta kita. Jadi biarlah teman-teman sekalian, yang jelas kita sudah meluruskan, kita sudah memberikan pembelaan iman kita, dan kiranya Tuhan yang memberikan pencerahan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Ingat, Yesus jalan keselamatan. Anda di luar Yesus tidak ada keselamatan. Anda di luar Yesus pasti binasa. Tapi ketika Anda di dalam Yesus Kristus, Anda akan selamat, Anda akan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih teman-teman. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.